dulu ya, saya cek suhunya dulu ya. Oke. Tangannya 36,6. 36,6. Sore Bapak dan Ibu, dengan berapa orang keluarganya? Kita bertiga, Mbak. Anaknya ada punya kartu Kia? Oh iya, ini katanya bisa dapat diskon ya? Ya, diskonnya itu dari hari Senin sampai Jumat. Diskonnya 20%. Dari harga normal 35.000 jadi 28.000. Ya. Kalau Sabtu Minggu itu 10% diskonnya. Dari harga normal 45.000 jadi 40.500. Oh iya, ini berarti kita tinggal nunjukin ini aja ya? Iya, betul. Kiaku datang. Kartu identitas anakku dapat potongan. Cukup dengan menunjukkan kartu Kia di tempat-tempat yang sudah ditunjuk, dapatkan potongan harga seperti Surat-Surat Waterpark, Time Zone, toko Gramedia, dan toko sepatu Jakarta. Teman-teman, manfaatkan kartu Kia kalian untuk mendapat diskon. Dadah! Halo, Pak Asmi sudah bergabung? Siap. Oke. Silakan Pak Asmi, Assalamualaikum. bisa berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Dirjen, Pak Suryo Koco, Bu Diana, Bu Kadis Kulon Progo, teman-teman Kadis Dukcapil seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim, membagi inovasi dalam suasana sehat walafiat. Baik, Pak Suryo Koco, dipermaklumkan bahwa kartu identitas anak di Kota Mataram pelayanannya kami mulai sejak 2016. Jadi sejak 2 Agustus 2016 kami melakukan pelayanan membuka pelayanan kartu identitas anak. Sudah jelas tujuan penerbitan kartu identitas anak ini, Pak, adalah dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional anak, kemudian untuk pelayanan publik, dan untuk meningkatkan pendataan kependudukan. Berikutnya Pak Suryo Koco dapat kami jelaskan bahwa setelah kami launching pelayanannya pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2019, kami melakukan penandatanganan kerjasama pemanfaatannya dengan 6 pelaku usaha di Kota Mataram yang terdiri dari ada tempat bermain, tempat berbelanja, toko buku, ya, ada kura-kura namanya di tempat berenang anak-anak, kemudian ada waterbomb Mataram, kemudian ada tempat bermain Time Zone, kemudian ada toko buku Gramedia, kemudian toko sepatu Cakarmas, dan berikut adalah bimbel bimbingan belajar anak-anak. Berikut kami jelaskan bahwa cakupan kepemilikan Kia di Kota Mataram sampai saat ini, walaupun Pak Dirjen barangkali menetapkan capaian target secara nasional ada 20%, namun pencapaian kita di Kota Mataram dari potensi KIA 123.976 anak, kami sudah mencapai 87.663 anak atau setara dengan 71%. Sisa masih tinggal 29%, Pak Dirjen. Kemudian berikut sudah jelas tujuan PKS pemanfaatan KIA dengan pelaku usaha itu, Pak Suryo Koco, Pak Dirjen,
Yang pertama, bagi anak-anak tentu dapat memberikan kemudahan, ya, kemanfaatan bagi anak itu sendiri. Kemudian bagi pemerintah tentu terwujudnya kepemilikan dokumen KIA itu sendiri, dengan sendirinya pencapaian kami meningkat karena setelah melakukan penandatangan MOU tersebut. Yang berikut adalah tertib sertifikat kependudukan. Sedangkan bagi dunia usaha itu sendiri, alhamdulillah kami sangat direspon, dapat berpartisipasi untuk pembangunan di Kota Mataram, keberpihakan terhadap anak-anak di Kota Mataram. Itu kemudian strategi kami dalam peningkatan cakupan kepemilikan itu, kami membuka pelayanan di samping pelayanan face di kantor, kemudian tatap muka, kita juga membuka pelayanan online melalui WhatsApp. Kemudian strategi peningkatannya itu kami lakukan kerjasama baik dengan sekolah-sekolah, kemudian pihak-pihak yang konsen dengan anak, ada Lakpesdam NU, kami gandeng teman-teman itu, kemudian ada lembaga perlindungan anak. Di samping sekolah-sekolah resmi tadi seperti TK, SD, SMP itu sudah kita berkolaborasi semua sejak awal. Hanya saja dalam situasi pandemi ini kami masih membatasi diri untuk turun ke sekolah-sekolah. Kebetulan sekolah juga sudah tidak ada yang aktif, dan insya Allah kami mudah-mudahan cakupan kepemilikan itu akan meningkat lagi. Adapun awal-awal kita cerita sedikit tentang ini Pak Dirjen, kita datang mendekati para pengusaha itu, pelaku usaha, ya, kemudian kita dialog, ya, memberikan pemahaman bahwa ini ada KIA, ini bentuk perlindungan kita terhadap anak-anak di Kota Mataram ini, minta bantuan para pelaku usaha di Kota Mataram untuk kita sama-sama memberikan kemudahan, sehingga memang tahap pertama yang kita lakukan pada saat 2019 itu baru 6 pelaku usaha, walaupun memang ada 1-2 yang belum siap pada saat itu. Nah, tapi insya Allah ke depan Pak Surikoco, Pak Dirjen, kami terus akan kembangkan bersama para pelaku usaha yang lain. Demikian Pak Dirjen, mohon maaf tadi saya belum sempat informasikan bahwa saya mewakili Bu Kadis kami, kebetulan PLT Pak Dirjen, yang saat ini sedang keliling sama Pak Wali Kota menyapa OPD karena Pak Wali Kota baru terpilih, baru dilantik seminggu yang lalu. Terima kasih Pak Dirjen. Sementara. Oke, terima kasih. Saya ingin mencoba menanyakan tentang kartu identitas anak ini, apakah kemudian di dalam proses untuk pembuatan itu juga secara otomatis ketika ada kelahiran kemudian dibantu diproses, atau kemudian dari kalau mungkin yang lahir baru di tahun-tahun ini sudah bisa langsung mendapatkan, tapi yang lama mungkin belum mendapatkan. Itu satu. Yang kedua, apakah kemudian ada kaitannya dengan sekolah ini, Pak? Apakah kemudian ketika kalau mau masuk playgroup atau mau masuk TK itu harus punya kartu identitas anak, atau bagaimana, Pak, kalau di Kota Mataram? Baik, alhamdulillah tadi metode pelayanan kami Pak Surikoco, kami melakukan pelayanan terintegrasi. Jadi sekali orang melapor kelahiran itu mendapatkan 3 dokumen, akte kelahiran, sekaligus paketnya adalah KK dan KIA. Nah, yang adapun akte kelahiran yang terbit sebelumnya, yang itu yang kita lakukan melalui jemput bola untuk meningkatkan cakupan kepemilikannya. Kemudian tadi kita kembangkan sisa-sisanya itu dalam layanan mobile dengan TK sekolah. Kemanfaatan lain tadi terus sangat ini sekali Pak, terutama masuk sekolah. Kalau dulu-dulu orang masuk sekolah, anak-anak masuk sekolah itu bawa akte sampai rusak di jalan.
Nah ini cukup membawa kaya itu sudah jelas, ada nomor akte, data sudah terintegrasi, ada nama kepala keluarga dan identitasnya sudah terekam semua di kartu identitas anak itu, Pak Sripaco. Oke, terima kasih, luar biasa. Prof Judan, dengan ide teman-teman sahabat Dukcapil Kota Mataram ini menurut saya menarik juga untuk mungkin bisa diduplikasi di Dukcapil yang lain, tapi mungkin ada bagian juga yang artinya model kerjasama ini bagaimana tidak mesti harus sekedar untuk konsumtif, tetapi juga kemanfaatan-kemanfaatan yang produktif seperti yang tadi disampaikan dengan Binbel dan seterusnya, ini akan sangat positif. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Hasmi dari Kota Mataram, rekan-rekan seluruh sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia, Mas Suryo Koco. Kalau kita melihat perkembangan kartu identitas anak, ini adalah produk dari Adminduk yang paling bungsu. Dulu di Dukcapil itu ada 23 layanan, sekarang 24 layanan, ditambah kartu identitas anak. Ini baru lahir di tahun 2016 dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016. Pada waktu itu semangatnya adalah didorong oleh pemikiran Bapak Presiden Pak Jokowi untuk memberi kartu identitas bagi segala usia. Karena kita ingat dan kita tahu bahwa di Indonesia untuk anak-anak di bawah 17 tahun ke atas tidak memiliki kartu tanda penduduk. Ada kekosongan di dalam pelayanan publik di Indonesia. Karena dianggap pada waktu itu dalam tanda kutip, anak-anak tidak perlu memiliki kartu tanda penduduk. Nah, menurut kita itu perlu diluruskan. Kita melakukan pengkajian, karena di Indonesia penduduk itu ada dua. Penduduk WNI dan penduduk WNA. Nah, kemudian dari strata usia juga terbagi dua, penduduk 17 tahun ke bawah dan 17 tahun ke atas. Akhirnya kita mengambil satu kesimpulan, kita perlu memberi pelayanan yang non-diskriminatif. Selama ini pelayanan kita non-diskriminatif, hanya untuk yang dewasa yang diberikan kartu tanda penduduk. Anak-anak tidak diberi, padahal kita tahu SMA itu banyak yang belum 17 tahun, apalagi SMP. Kemudian kita juga ingin memberikan perlindungan kepada anak, karena selama ini setiap kali anak melakukan transaksi yang dibawa adalah kartu keluarga atau akte kelahiran sebagaimana disampaikan Pak Hasmi tadi. Itu tidak praktis, ke rumah sakit, bawa kartu keluarga, bawa akte kelahiran untuk pendataan. Nah sekarang cukup membawa kartu identitas anak. Walaupun kita menyadari ini cakupannya saat ini belum semuanya besar, yang termasuk tinggi adalah Kota Mataram, sudah 71%. Yang paling tinggi adalah di Provinsi DKI, sudah di kisaran 86%. Kendalanya banyak, Mas Suryo Koco, teman-teman semuanya. Pada waktu itu di awal 2016, banyak orang yang belum berpikiran maju, saya katakan, karena menganggap anak-anak tidak perlu diberi kartu tanda penduduk. Katanya cukup bawa akte kelahiran. Selesaikan dulu KTPL. Nah, oke, ini kita selesaikan semua. Akte kelahiran kita kerjakan, sekarang sudah 93%, KTPL sudah 99%. Saatnya kita menyentuh ke dunia anak-anak. Karena masa depan bangsa ada pada anak-anak ini. Kita muliakan anak-anak ini, kita berikan kemandirian, kita berikan perlindungan, dan dari aspek administrasi kependudukan, kita juga bisa membangun kartu banyak manfaat. Selama ini kan kartu KTPL belum bisa digunakan multiguna, tetapi kartu identitas anak ternyata bisa untuk kartu diskon di toko buku, di tempat pariwisata, di tempat-tempat permainan, tempat olahraga, tempat bimbingan belajar. Nah, ini menjadi sebuah sistem insentif. Jadi yang dibangun, diinovasikan oleh Kota Mataram adalah sistem kartu banyak manfaat, sistem insentif. Nah ini tolong teman-teman di Dinas Dukcapil yang lain, yang belum melaksanakan seperti Kota Mataram, bisa belajar seperti di sini. Karena kalau kita lihat, kartu identitas anak ini terbagi dua. Cara membuatnya juga kita berikan kemudahan.
Untuk anak-anak di bawah 5 tahun, membuatnya bersamaan dengan pembuatan akte kelahiran. Satu paket, layanan terintegrasi. Akte kelahiran dibuat, kartu identitas juga dibuat untuk anaknya. Kalau sudah 5 tahun ke atas, harus ada foto. Bisa dibuat di sekolah-sekolah. Ini juga bisa dibuat bersamaan secara massal di sekolah-sekolah. Nah, Mas Suryo Koco dan teman-teman semua, ternyata kartu identitas anak juga sudah berlaku di berbagai negara. Tetangga kita di Malaysia ada dikenal namanya MyKid. Tahun 2014, ketika saya awal-awal menjadi eselon 1, ditugaskan sebagai ketua tim belajar tentang KTPL di Malaysia pada waktu itu. Saya belum Dirjen Dukcapil 2014. Kemudian belajar tentang kartu identitas anak di Malaysia. Ternyata di sana sudah maju. Anak-anak diberikan kartu seperti di kita sekarang. Nah, kita memang agak terlambat. Di Belgia juga diberlakukan kartu identitas anak, di Amerika Serikat juga diberlakukan kartu identitas anak, di Jerman juga dilakukan hal seperti itu. Jadi di dunia internasional ini adalah hal yang biasa. Satu yang penting bagi kita adalah kartu identitas anak di berbagai daerah pada waktu itu lebih awal daripada di pusat. Contoh kota Jogja itu 2004-2005. Kemudian diikuti kota Surakarta. Kemudian diikuti ada Makassar, ada Kabupaten Bantul, ada Kota Depok, ada Bangka. Seingat saya ada di Balikpapan, ada 8 daerah di Indonesia yang menjalankan lebih dulu. Nah ini Mas Suryo Koco, kalau tidak dihentikan, nanti lahir berbagai model kartu identitas anak yang berbeda-beda antar daerah. Kemarin itu waktu itu di Jogja, kartu identitas anak kota Jogja tidak berlaku di Sleman, tidak berlaku di Bantul. Yang di Bantul juga tidak berlaku di Kulon Progo. Sama dengan di Solo, kartu identitas anak kota Solo tidak berlaku di Klaten, tidak berlaku di Karanganyar. Padahal kita ingin mendesain sebuah kartu, satu kartu yang berlaku secara nasional. Nah, alhamdulillah, sekarang dari Permendagri nomor 2 tahun 2016 sudah dimuat ke dalam PP 40 tahun 2019. Jadi sudah diangkat menjadi level nasional regulasinya. Nah, ini yang menjadi tugas kita teman-teman seluruh Indonesia, para kepala dinas, kartu identitas anak diinovasikan sebagai kartu banyak manfaat. Ya, jadi bisa sebagai kartu perlindungan anak, kartu insentif anak, sebagai kartu yang bisa membangun kemandirian anak. Dia bisa mengurus sendiri ke bank kalau buka rekening, berobat sendiri ke puskesmas, berobat sendiri ke rumah sakit. Jadi anak-anak kita sudah tidak tergantung kepada ibunya, terutama anak-anak yang sudah SMP, SMA. Kalau yang masih SD dan TK tentu saja masih harus didampingi oleh orang tuanya. Itu Mas Suryo Koco. Pak Hasmi, terima kasih banyak. Ini inovasi yang bagus sekali. Terima kasih Pak Dirjen. Prof, ada yang menarik dengan kartu identitas anak. Apakah kartu identitas anak ini sama seperti KTPL yang kemudian ada chip di dalamnya, atau ini sekedar kartu yang kemudian memuat data-data yang tercetak di lembaran, atau bagaimana, Bu? Ya, untuk kartu identitas anak ini baru memuat data yang berisi data seperti KTP, tetapi ada tambahan walinya, orang tuanya. Nah, untuk anak-anak karena sidik jarinya masih kemungkinan berubah, belum berisi chip, Mas. Oke. Karena masih ada dinamika di dalam sidik jari seseorang ketika anak-anak itu potensi perubahan sidik jari masih algoritma sidik jari masih mungkin terjadi perubahan. Jadi belum dimasukkan chip di dalamnya. Untuk pengadaannya sendiri di tingkat kabupaten masing-masing dengan desain dari pusat atau Ya. bagaimana ini, Bro? Untuk pengadaan belangkonya, pemerintah pusat membuat regulasinya, spesifikasinya harus seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian kata-kata isinya seperti apa, nanti pembeliannya dilakukan oleh daerah masing-masing. Jadi kami mendesentralisasikan uang kepada daerah melalui dana alokasi khusus. Jadi 514 kabupaten kota kita berikan uangnya dari pusat untuk daerah belanja sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita kirim uangnya ke kabupaten kota melalui mekanisme dana alokasi khusus. Itu artinya uangnya sudah masuk ke APBD. Untuk daerah bebas membelanjakan, butuh 10.000 beli 10.000, butuh 30.000 beli 30.000,
semakin banyak anak, diakannya semakin besar untuk kartu identitas anak itu, Mas. Jadi semua daerah bisa pengadaan sendiri. Artinya ketika kemudian kartu itu diadakan sendiri, sangat mungkin juga melakukan terobosan untuk bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak tertentu, perbankan atau apa, sekaligus mengajak belajar menabung, kemudian kartunya diterbitkan oleh bank untuk kemudian menjadi semacam ATM yang dipegang anak-anak, karena salah satu perbankan yang saya tahu sekarang juga sudah ada model tabungan anak yang tidak ada biaya administrasi bulanannya sehingga tidak membebani dari pemilik rekening. Itu memungkinkan nggak, Pak? Sangat memungkinkan, Mas. Jadi kita itu waktu filosofi dan standar yang kita bangun pada waktu membuat kartu identitas anak, itu sebenarnya memperkenalkan sejak dini konsep single identity number. Karena pada waktu itu sampai kita SMA mungkin Mas Joko, sampai kita kuliah, nggak pernah kita dengar istilah single identity number. Nggak ngerti, kita itu nggak ngeh. Nah sekarang sejak kecil anak-anak kita perkenalkan dengan namanya NIK. Jadi agar merasuk ke dalam pikiran anak-anak, ini loh nomormu itu sudah termuat di kartu. Yang kedua, kita memberikan kreativitas kepada daerah. Silahkan berkreasi. Ini kami berikan standarnya, kami berikan uangnya, Anda monggo. Boleh dengan Gramedia, boleh dengan Alfamart, boleh dengan toko buku, boleh dengan kelompok bimbingan belajar, boleh dengan bank. Misalnya ya, Mas Suryo Koca ini memberikan inspirasi, datang kartu identitas anak, tidak ada biaya administrasi. Siapa yang punya kartu identitas anak nanti jadikan member eksklusif bank itu. Ini juga membangun loyalitas sebagai nasabah bank karena sejak kecil sudah diajari seperti kita waktu dulu ada Tabanas. Ya. Dan kita ingat dulu pemerintah itu didorong ada Tabanas, ada tabungan pelajar, ada apa itu kan dibuat segmented. Dan itu kita ingat betul. Yang bukunya besar coklat itu ya, Prof? Iya, saya itu ingat pertama kali diberi buku Tabanas. Iya betul. Jadi ingat betul. Sekarang kalau sekarang kan ada tabungan tahapan apa-apa. Dulu saya ingat semua anak sekolah dulu ingat bukunya sama Tabanas. Iya betul. Nah itulah branding yang nggak dibangun pemerintah. Nah sekarang kita bersama-sama membangun single identity number, kartu banyak manfaat, dan kreativitas inovasi daerah yang kita tonjolkan. Oke. Prof, ini ada yang menarik juga nih dari Dukcapil Lombok. Lombok mana ini? Untuk KIA sudah dikerjasamakan dengan dunia usaha untuk kemudahan oleh kabupaten, kota tertentu, kabupaten lain di sekitar juga berlaku sama. Peran provinsi mungkin dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Artinya sepertinya ini Dukcapil di tingkat provinsi mungkin bahkan di tingkat pusat ini, Prof, di Dirjen ini mungkin juga perlu juga ini membangun kerjasama dengan badan usaha yang kemudian sifatnya nasional. Kartu identitas anak berlaku untuk semua jaringan, umpamanya yang bisnisnya nasional seperti Gramedia, berarti di semua toko Gramedia bisa dengan menggunakan kartu identitas anak dapat diskon umpamanya, atau mungkin toko yang berjaringan nasional atau yang punya bisnis berjaringan nasional, tempat-tempat wisata dan seterusnya, maka kemudian itu juga bisa berlaku. Ibarat kata teman-teman dari daerah nih pas main ke Bogor gitu kan, kemudian masuk ke Taman Safari. Nah, ketika Taman Safari berlaku ada diskon kartu identitas anak, maka yang dari manapun seluruh Indonesia asal bawa kartu identitas anak dapat diskon. Ini akan menarik juga nih, Prof, sepertinya. Ya, benar Mas Suryo Koco. Untuk yang di level nasional ini kami yang melakukan. Kita terus mendorong, ini sedang kita lakukan negosiasi dengan berbagai lembaga di tingkat nasional. Mudah-mudahan sebelum semester 1 kita sudah ada hasil di beberapa lembaga kerjasama dengan Dukcapil. Sekarang yang sudah berjalan itu untuk anjungan Dukcapil Mandiri, ADM.
tahun lalu kita kerjasama dengan sektor swasta, dapat anjungan Dukcapil Mandiri gratis 100. Tahun ini kita sudah pasti dapat 100 lagi. Kolaborasi seperti itu. Nah, ini yang di Kartu Identitas Anak juga kita lakukan seperti itu. Nanti kita akan bersama-sama banyak lembaga sebelum semester 1 kita gereng begitu. Tetapi untuk yang bermain di tingkat lokal daerah, kekhususan lokal, silahkan jalan masing-masing kabupaten. Karena tiap daerah punya spesifikasi. Ada yang boleh belanja di ayam geprek misalnya ya. Itu kan nggak ada di tingkat nasional, dia hanya warung di daerah itu, monggo. Yang ada toko itu loh, jualan seragam sekolah, toko sepatu sekolah di wilayahnya itu, silahkan monggo. Jadi teman-teman di tingkat daerah, jangan tergantung kita yang di pusat untuk membangun kerjasama sebanyak-banyaknya. Mungkin yang ada 100 unit usaha lokal di daerah, silakan sikat aja, hajar aja kerjasama dulu. Nanti yang di tingkat nasional, kami yang lakukan. Dan bisa juga mungkin teman-teman sahabat Dukcapil di daerah ketika melakukan kerjasama juga bisa menyampaikan bahwa apabila memungkinkan yang berlaku tidak hanya sekedar kartu identitas anak dari daerah yang bersangkutan, tapi kartu identitas anak ini juga ada di kabupaten sekitar, sehingga potensi bisnis pun untuk mereka juga menjadi terbuka karena ada informasi bahwa di tempat makan ini bukan kartu identitas anak dari kota ini aja, tetapi semua kartu identitas anak bisa dipakai. Ini kan mungkin bisa teman kerabat Dukcapil bisa saling bantu bahwa ini kita kerjasama, tapi juga ada ruang untuk kerjasama yang lain. Mungkin kira-kira gitu ya, Prof ya? Iya, betul Mas. Saling menguatkan ya. Kadis provinsi bisa mengambil peran lebih aktif lagi untuk mewadahi yang di lingkungan provinsinya. Nah, nanti yang di level nasional seperti Taman Mini, ya, kemudian pusat seperti yang Taman Safari di Malang, Taman Safari di Prigen, Taman Safari di Puncak, itu di tingkat nasional. Kemudian yang hiburan-hiburan yang bersifat nasional, itu nanti kami yang menyelesaikan di tingkat nasional. Tentu saja bertahap, teman-teman semua. Dan yang di tingkat lokal jangan menunggu, proaktif bergerak. Karena kita tahu pergerakan anak-anak itu sangat banyak yang masih bergerak di tingkat lokal. Karena tentu saja mereka aktivitasnya masih banyak di aktivitas di tingkat lokal. Itu teman-teman semuanya. Pak Asmi, sekali lagi terima kasih. Ini bagus banget. Ya, banyak manfaat untuk kartu identitas anak. Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Prof Yudan, terima kasih Bu Aspia, terima kasih Pak Asmi. Luar biasa inspirasi pagi ini untuk sahabat Dukcapil, bahwa ketika kita sudah menjadi satu keluarga Dukcapil, maka setiap apa yang kita kerjakan tidak mesti hanya berpikir untuk wilayah kita atau daerah kita saja, tapi bisa juga kemudian menyampaikan bahwa ada ruang-ruang untuk teman-teman pengusaha atau dunia usaha dalam konteks kartu identitas anak ini juga bisa memfasilitasi kartu identitas anak dari kota kabupaten sekitar, termasuk juga seperti Jogja kemarin juga memberikan contoh untuk kerjasama Dukcapil dengan rumah bersalin yang tidak mesti hanya di wilayah kabupaten kotanya, tetapi bisa juga di sekitaran, karena bisa jadi warga di kabupaten yang bersangkutan melahirkan di tempat-tempat di kabupaten atau kota sekitar. Terima kasih sahabat Dukcapil, luar biasa. Salam Gisa, salam Dukcapil bisa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Don't forget to like, comment, and subscribe.